lagi dengan Usnisa. Alhamdulillah sudah masuk ke pekan selanjutnya kita belajar daring ya teman-teman ya. Nah, kita berdoa ya teman-teman, semoga keadaan segera membaik dan semoga kita segera dipertemukan. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 masih sama ya teman-teman. Oh, maaf diulang Usnisa. Tema 1, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup serta makanan bergizi dan seimbang. Sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman. Semoga pelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah. Semuanya berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mempelajari pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang kedua, mempelajari makanan bergizi dan seimbang. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu ya teman-teman gambar seperti yang ada di slide. Ada gambar 1 dan ada gambar 2. Teman-teman juga bisa membuka di buku tematik tema 1 halaman 51 sampai 52. Coba perhatikan teman-teman, gambar 1 dan gambar 2. Dari gambar tersebut kita mempelajari tentang apa ya? Bagus sekali. Kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelumnya, Usnisa mau tanya nih, mengapa tinggi dan berat badan teman-teman berubah? Terus, apakah kalian masih ingat ketika masih bayi, apakah kalian bisa langsung berlari? Apakah bisa langsung berjalan? Atau apakah bisa langsung makan sendiri? Jawabannya adalah tentu tidak. Tidak ya teman-teman. Karena perubahan tinggi dan berat badan serta kemampuan berjalan, kemampuan berlari, kemampuan makan dengan sendiri dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Oke, kita masuk ke materi ya. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang pertumbuhan. Seperti di subtema sebelumnya, subtema 1, kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya ukuran fisik, bertambah tinggi, bertambah berat badan, dan bertambah besar ukuran fisiknya. Seperti pada manusia, coba kita lihat. Ada gambar seperti yang di slide ya teman-teman, di bukunya teman-teman juga ada. Manusia semakin bertambah usia akan bertambah tinggi, bertambah berat, dan bertambah besar bentuk tubuhnya. Sama halnya dengan manusia, hewan juga mengalami pertumbuhan karena hewan termasuk makhluk hidup. Semakin bertambahnya usia hewan dan tumbuhan, hewan juga akan semakin bertambah tinggi, bertambah berat, ukuran tubuhnya pun juga akan lebih besar. Kemudian akan bertambah lebat bulu dan rambut yang menyelimuti tubuh hewan tersebut. Kemudian pada tumbuhan pun juga mengalami pertumbuhan teman-teman. Tumbuhan akan bertambah tinggi, bertambah besar batangnya, serta bertambah banyak ranting-rantingnya. Kemudian jumlah daunnya juga akan bertambah. Nah, makhluk hidup itu seperti yang kemarin ya, ciri-ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan. Kemudian setelah pertumbuhan kita masuk ke perkembangan teman-teman. Jika pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya fisik, berbeda dengan perkembangan. Perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Seperti contohnya pada manusia.
Manusia akan mengalami proses pertumbuhan. Yang pertama, manusia akan terlahir dari bayi. Bayi memiliki kemampuan menangis. Kemudian setelah berusia 8 bulan akan bertambah kemampuannya, yaitu bisa merangkak. Setelah itu akan bertambah lagi setelah berusia 12 bulan atau 1 tahun, yaitu bisa berjalan, berlari, atau bahkan minum sendiri. Kemudian pada hewan, perkembangan yang dialami oleh hewan adalah hewan akan bertambah kemampuannya, yaitu dari yang habis lahir atau dari menetas dari telur akan seperti halnya pada di hewan yang ada di slide ya teman-teman, ada gambar burung memberi makan, ibu burung memberi makan pada anaknya. Nah, ketika masih bayi, anak burung tersebut hanya memiliki kemampuan untuk menerima makanan saja karena belum dapat bergerak dengan bebas dan belum mempunyai kemampuan untuk mencari makanan sendiri. Kemudian seiring bertambahnya usia dari burung tersebut atau hewan tersebut akan memiliki kemampuan mencari makanan dengan sendirinya, kemudian akan bergerak dengan bebas dan bertahan hidup. Sama halnya dengan tumbuhan. Tumbuhan mengalami perkembangan, yaitu bertambahnya kemampuan untuk membuat makanan sendiri, yaitu dengan proses fotosintesis. Kemampuan berkembang biak, setelah bertumbuhnya bunga kemudian akan berbuah. Nah, begitu teman-teman cara berkembangnya tumbuhan. Kemudian, apa sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu makhluk hidup? Oke, kita belajar ya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup antara lain 1. Makanan, 2. Kebiasaan berolahraga, dan ketiga adalah genetik atau keturunan dari orang tuanya. Makanan yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang bersih, yang sehat, dan yang bergizi. Seperti di bukunya teman-teman, silahkan dibuka teman-teman seperti gambar berikut ya, silahkan dilihat yang di slide. Nah, macam-macam dari makanan sehat dan bergizi adalah yang pertama, ada makanan pokok yang biasanya banyak mengandung karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah lauk pauk yang biasanya banyak mengandung protein. Yang ketiga ada sayur mayur atau sayur-sayuran yang banyak mengandung vitamin. Kemudian yang keempat ada buah-buahan yang banyak mengandung vitamin juga. Dan yang kelima adalah susu, di mana susu banyak sekali kandungannya. Oke, kita belajar satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah makanan pokok. Seperti pada gambar di samping, silahkan dilihat teman-teman. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat atau mengenyangkan untuk tubuh kita. Kemudian, makanan pokok bermanfaat sebagai sumber tenaga. Contohnya nasi, roti, ubi, kentang, sagu, dan jagung. Kemudian yang kedua adalah lauk pauk. Nah, lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Dan protein di sini bermanfaat untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Protein sendiri dibagi menjadi 2 teman-teman. Pertama, ada protein hewani, yaitu protein yang dihasilkan oleh hewan. Contohnya telur, daging, ikan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah protein nabati, yaitu protein yang dihasilkan oleh tumbuhan. Contohnya adalah tahu dan tempe. Selanjutnya yang ketiga adalah sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran sendiri banyak mengandung vitamin teman-teman. Ayo, siapa yang suka makan sayuran? Sip, jempol. Nah, sayuran sendiri banyak mengandung vitamin yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tubuh kita. Kemudian contoh sayuran yang banyak mengandung vitamin adalah bayam, kangkung, sawi, tomat, wortel, brokoli, dan masih banyak lagi.
Yang keempat adalah buah-buahan. Buah-buahan biasanya banyak mengandung vitamin. Seperti sayuran tadi ya teman-teman, vitamin itu bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Contohnya banyak sekali buah-buahan yang mengandung vitamin. Ada pepaya, ada semangka, ada pisang, ada apel, ada melon, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kelima adalah susu. Nah, susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terkandung mineral, lemak, protein, dan lain-lain. Komplit ya teman-teman ya. Teman-teman, makanan bergizi dan sehat juga harus mengandung lemak. Makanan yang banyak mengandung lemak yang baik ya teman-teman, yang banyak mengandung lemak adalah 1. Ikan, 2. Daging, 3. Susu, 4. Keju, alpukat, minyak zaitun, dan lain-lain. Kemudian ada juga air putih. Ternyata air putih bagus untuk tubuh kita teman-teman, karena air bermanfaat untuk menambah cairan kita yang kemudian akan kita keluarkan melalui keringat dan air seni atau air kencing. Jadi teman-teman, jika teman-teman ingin mempunyai tubuh yang sehat, jangan lupa makan makanan yang sehat, yang bergizi, kemudian minum air putih yang cukup. Oke, yaitu 2 liter sehari. Nah, kemudian kesimpulan pelajaran pada hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Begitupun pada manusia, tergantung pada makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor keturunan dari orang tua. Walaupun berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai. Karena semua itu merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Oke teman-teman, begitu dulu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oh iya teman-teman, ada soal latihan yaitu wawancara. Silahkan teman-teman bertanya kepada orang tua dulu ketika masih kecil, kira-kira pertumbuhan dan perkembangan teman-teman sampai sekarang itu bagaimana ya? Silahkan tanya sama bunda ya teman-teman ya. Kemudian silahkan ditulis di buku tematik dan kemudian difoto, dikirim deh ke WA Usmisa. Terima kasih teman-teman. Ya teman-teman, begitu dulu ya. Kita sambung di pembelajaran selanjutnya. Diakhiri dulu, terima kasih. Assalamualaikum.